Wulungayan tersentak. Seketika tertawanya berhenti. Wajahnya menjadi tegang. Sementara kedua belah tangannya mencengkram gagang tombak. Ujung tombak nyasar itu telah melobangi perutnya yang gendut. Aku Wulungayan berusaha untuk tetap duduk di atas punggung kuda. Siapa yang melempar tombak ini? Ternyata aku Wulungayan tidak mampu bertahan lagi. Tubuhnya meliuk, kemudian roboh ke tanah. Pertarungan masih berlangsung sengit. Kematian aku Wulungayan karena samparan tombak nyasar sama sekali tidak mempengaruhi jalannya pertarungan. Prajurit-prajurit Majapahit masih terus membabatkan pedang ataupun menyabetkan keris. Sementara pendekar Bunga Putih masih terus mengamuk di tengah gelanggang pertarungan. Beberapa kali mata pedang mereka menyambar musuh sehingga jatuh berkelimpangan bersimbah darah. Tak jauh dari gelanggang pertarungan, di balik sebongkah batu, sepasang mata mengintai pertarungan itu dari tempat tersembunyi. Pendekar Bunga Putih. Baru malam ini aku berhasil menemukan mereka. Pendekar Bunga Putih. Aku akan mencoba ketangguhan mereka. Sebuah bayangan berkelebat melompati sebongkah batu. Bayangan berpakaian serba putih dan bercadar putih langsung menyerang Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi terkejut, tapi dia terpaksa melayani serangan lawan yang datang dengan tiba-tiba. Ayo pendekar Bunga Putih, kita bertarung. Bayangan putih itu langsung menggebrak. Putri Tunggadewi berkelit ringan, pedang mereka beradu. Putri Tunggadewi membalikkan tubuhnya, tapi bayangan itu tidak memberi kesempatan. Dia terus menerjang dengan garang. Pertarungan berlangsung dengan alot. Putri Tunggadewi terdesak, dan akhirnya pertarungan mereka bergeser semakin lama semakin jauh. Putri Tunggadewi berjumpalitan di udara malam. Kedua belah kakinya hinggap dengan manis di atas sebongkah batu. Dua orang pendekar yang berpakaian putih dan bercadar putih kembali berhadap-hadapan. Putri Tunggadewi segera menyadari bahwa lawannya adalah seorang wanita, dan dia juga berkemampuan cukup tinggi. Tunggu dulu. Kau pasti bukan salah seorang di antara prajurit-prajurit Majapahit. Kau pasti hanya ingin istirahat sejenak untuk melonggarkan nafasmu. Aku masih sanggup meneruskan pertarungan. Tapi tunggu dulu. Kau ini sebenarnya siapa? Mengapa kau menyerangku? Aku sudah sejak lama mengincar komplotan pendekar Bunga Putih. Kelompok pendekar Bunga Putih mempunyai banyak orang. Mengapa kau memilih menyerangku? Aku lebih senang bertarung dengan pimpinannya. Bukankah kau pimpinan pendekar Bunga Putih? Dari mana kau tahu? Naluriku mengatakan demikian. Kaulah pimpinan pendekar Bunga Putih. Apakah kau mempunyai urusan yang bersifat pribadi? Apa kau sudah merasa cukup istirahat? Ayo kita teruskan lagi. Gerakanmu cepat sekali. Seranganmu mematikan. Aku tahu, kau bukan pendekar sembarangan. Tapi aku melihat suatu keanehan. Mengapa kau menggunakan pakaian serba putih? Dan mengapa kau juga menggunakan cadar putih? Akulah pendekar Bunga Putih yang sesungguhnya. Aku tahu. Belum lama aku mendengar berita ada seorang wanita berkeliaran di sekitar Mucukunda. Setiap bertemu dengan warga desa, dia selalu mengirimkan pesan tantangan untuk kami, kelompok pendekar Bunga Putih. Kakak orangnya? Malam ini, kelompok pendekar Bunga Putih akan kugulung habis. Kau pasti bekerja untuk seseorang. Siapa orang yang berdiri di belakangmu? Aku berdiri sendiri. Tak ada siapa-siapa di belakangku. Kalau aku membasmi komplotan pendekar Bunga Putih,
Itu kulakukan atas namaku sendiri. Nampaknya kau sangat membenci kami. Ya. Kau ingin tahu apa sebabnya? Kalau kau mau mengatakannya, aku akan mendengarkannya dengan baik. Aku perlu tahu, mengapa kau membenci kelompok pendekar bunga putih? Kau dan orang-orangmu sudah menipu rakyat jelata. Kau merampok atas nama mereka. Kau menggunakan rakyat jelata sebagai kedok melakukan kejahatan. Oh, rupanya aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang cukup cerdas. Tapi jangan salah paham. Kau keliru menilai siapa diri kami. Kami memang komplotan perampok. Hampir setiap malam, kami mendatangi rumah saudagar-saudagar kaya. Hampir setiap malam, kami berkeliaran mencari korban. Tapi kami merampok bukan untuk menumpuk harta kekayaan pribadi. Kami merampok justru untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang melarat dan sengsara hidupnya. Kalian ingin menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan? Jangan bermimpi. Aku tidak pernah mempercayai perkataan seorang perampok, seorang penjahat yang suka berkeliaran malam hari. Kau memang licik, pendekar bunga putih. Kau pandai sekali mengelabui rakyat jelata. Aku tidak percaya. Ya, mungkin kau membagikan sebagian hasil rampokanmu kepada orang-orang miskin. Tapi sebagian besar yang lain pasti kau kantongi sendiri. Dasar licik. Kau boleh percaya atau tidak penjelasanku. Aku tidak akan memaksamu. Kau tidak mungkin bisa memaksaku. Ayo pendekar bunga putih, kita lanjutkan lagi. Kembali pendekar wanita berpakaian putih itu menyergap Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi mengelak dengan gesit. Pedang mereka beradu. Suaranya berdencing-dencing membelah kesunyian malam. Tak ada lagi siapa-siapa di sana. Hanya mereka saja sibuk menyabung nyawa. Dengan susah payah, Putri Tunggadewi berusaha mempertahankan diri menghadapi serangan-serangan lawan yang semakin gencar. Suatu saat, dia benar-benar terdesak. Jangan lari pendekar bunga putih! Untung kau segera datang, Mayura. Aku cari kakak kesana kemari. Rupanya kakak ada di sini. Siapa orang itu, kakak? Kami baru saja bertarung, Mayura. Dialah pendekar wanita yang mengaku sebagai pendekar bunga putih. Bagus. Bagus sekali. Aku senang bertemu denganmu. Kaukah yang mengirimkan pesan tantanganmu pada orang-orang desa untuk kami? Nampaknya aku menjadi gusar karena pesanku itu, bukan? Kalau kau ingin bertemu dengan pendekar bunga putih, kamilah orangnya. Sekarang, kau mau apa? Mauku ini, bermain pedang. Hati-hati, Mayura. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Sekalipun begitu, dia tidak boleh menantang pendekar bunga putih. Kalau kau marah karena tantanganku itu, mengapa tidak segera menyerang? Ayolah, mumpung pedang kita masih terhunus. Majulah. Kalau perlu, kalian boleh maju bersama-sama. Biar kurang pungkas sekalian, sombong. Hati-hati kau. Putri Raja Dewi dengan sebat menyergap lawannya. Pedangnya berkilat-kilat menyambar ke sana kemari. Tapi pendekar wanita berpakaian putih tampak tenang-tenang saja. Dia hanya berlompatan kiri kanan menghindari sabetan pedang. Sementara Putri Tunggadewi yang sudah dapat mengukur kekuatan lawan tidak mau tinggal diam. Perlahan-lahan dia memungut pedangnya yang masih tergeletak di sela-sela batu. Kemudian ikut terjun ke gelanggang pertarungan. Hati-hati, Mayura! Ayo kita serang bersama-sama! Kali ini
Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menghadapi lawannya bersama-sama. Mereka menyerang secara bergantian dari berbagai arah. Pendekar wanita berpakaian putih tampak kerepotan. Dalam 20 jurus, dia masih mampu menyelamatkan diri dari sambaran-sambaran pedang lawan. Tapi akhirnya, keadaannya menjadi terdesak. Tiba-tiba pendekar wanita berpakaian putih itu melentingkan tubuhnya ke udara. Kami akan sambut tantanganmu dengan senang hati. Sebenarnya kami tidak mempunyai urusan apa-apa denganmu. Kami lebih senang kalau kau segera pergi dan tidak mencampuri urusan kami. Jangan ngomong seenaknya. Kalian berdua, sekalipun maju bersama-sama, tidak akan dapat mengalahkan aku. Sombong sekali pendekar ini. Apakah dia berguru kepada dewa? Aku memang murid Dewa Brahma yang diutus turun ke bumi untuk menumpas komplotan pendekar bunga putih. Jangan bergurau. Kami akan segera menyingkap kedokmu. Kami sudah tahu apa maksud dan tujuanmu. Kau hanya akan mencemarkan nama baik kami. Kau sengaja mengotori nama kami dengan sepak terjangmu yang ugal-ugalan dan liar. Kalau kau ingin menjadi pendekar, jadilah pendekar yang kesatria. Sudahlah, tak ada gunanya omong panjang lebar. Aku masih sanggup bertarung 100 jurus lagi. Tapi karena sekarang aku menghadapi kalian berdua, aku harus lebih berhati-hati. Dengar, kalau kau tidak berhati-hati, tubuhmu akan terkoyak pedang. Mudah-mudahan saja tidak seperti itu kejadiannya. Lihatlah, kalian berdua boleh terus menggunakan jurus-jurus pedang kalian yang ampuh. Tapi aku tidak membutuhkan senjata ini lagi. Pendekar wanita berpakaian putih menyarungkan pedangnya perlahan-lahan. Sementara Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menunggu apa yang akan dilakukan lawannya. Mereka tetap bersiaga dengan kuda-kudanya masing-masing. Tiba-tiba pendekar wanita berpakaian putih mengeluarkan sehelai selendang berwarna kuning. Dia mencium selendang itu di ujungnya, kemudian mengibas-ngibaskannya di udara malam. Ayo, aku sudah siap. Sekarang aku akan melayani serangan-serangan kalian sampai kalian lelah, sampai kalian berdua bertekuk lutut di hadapanku, dan akhirnya ku bekuk bersama-sama. Kurang ajar. Ayo Kakak Nawamalini, jangan boleh dia menghina pendekar bunga putih. Hati-hati Mayura. Rupanya dia bermaksud menggunakan senjata andalannya. Hati-hati. Iya, Kakak Nawamalini. Kita serang dia secara bergantian. Iya. Supaya dia kebingungan. Iya. Ayo! Mengapa kalian malah berbisik-bisik? Aku sudah siap. Majulah. Jangan membuang-buang waktu. Hai! Kami akan membuatmu tidak berlaku sombong lagi. Pendekar murahan. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menyerang secara bergantian. Mereka berusaha mengepung lawannya dari berbagai jurusan. Tapi pendekar wanita berpakaian putih selalu dapat dengan mudah menghindari serangan. Putri Tunggadewi terkejut. Baru dia menyadari bahwa lawannya memiliki kemampuan lebih tinggi. Gerakan-gerakannya halus, tapi sangat mapan dan terarah. Dan serangan baliknya dengan senjata berupa selendang benar-benar mematikan. Hampir saja Putri Tunggadewi terkena sambaran ujung selendang yang melesat bagaikan kilat. Untung dia segera membuang tubuhnya ke samping. Pertarungan kembali berlangsung semakin seru. Tapi Putri Tunggadewi menyadari bahwa mereka berdua tidak mungkin dapat merobohkan lawannya. Sementara pendekar wanita berpakaian putih masih terus melayani serangan sambil memainkan selendangnya. Sepintas selalu gerakannya bagaikan menari. Kadangkala dia tampak seperti seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Tapi suatu ketika, ujung selendangnya menyambar, mematuk-matuk bagaikan kepala seekor ular berbisa. Suatu saat Putri Tunggadewi lengah, kakinya terpeleset sebongkah batu. Tiba-tiba saja, pendekar wanita berpakaian putih datang menghambur. Putri Tunggadewi gugup, telapak kaki lawan menyambar lengannya. Awas Kakak Nawamalini!
tubuh Putri Tunggadewi terjajar ke belakang, dan sebuah benda melayang dari balik lipatan pakaiannya. Tiba-tiba pendekar wanita berpakaian putih melompat bagaikan terbang, kemudian meraih benda itu di angkasa. Kakak Naumalini, kau tidak apa-apa? Tidak, Mayura. Dia hanya berhasil menyepak lenganku. Aku sedikit terkejut dan gugup. Ayo, kita serang lagi Kakak Naumalini. Jangan putus asa. Kita pasti berhasil memenangkan pertarungan ini. Lihat, Mayura. Lihat. Serentak Putri Raja Dewi berpaling. Dia melihat pendekar wanita berpakaian putih berdiri termangu. Tangan kanannya menggenggam sebuah benda kecil menyerupai golek kayu. Untuk sesaat lamanya, pendekar wanita itu mengamati benda di tangannya. Ayo cepat Kakak Naumalini. Mumpung dia sedang lengah. Ayo, kita serang lagi. Tunggu, Mayura. Jangan menyerang seorang lawan yang belum siap. Putri Tunggadewi sudah berdiri seperti semula. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sementara pendekar wanita itu masih terus mengamati sebuah benda mirip golek kayu. Pertarungan berhenti sesaat. Pendekar berpakaian putih mengamati benda yang ternyata sebuah golek kayu. Dia nampak terkejut bercampur rasa heran. Kakak Naumalini, ayo kita serang lagi. Mumpung dia sedang lengah. Jangan, Mayura. Jangan menyerang musuh yang belum siap. Kita harus bertarung secara adil. Kita tunggu saja. Kakak, apa yang dilakukan itu? Golek kayuku. Golek kayu mandanaku. Rupanya dia berhasil merampas golek kayu mandanaku. Aneh sekali kelakuannya. Sepertinya dia sangat terpesona melihat golek kayumu itu, Kakak Naumalini. Ya. Aku harus berusaha mengambilnya kembali dari tangannya. Bagiku, benda itu sangat berharga. Aku tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya dari tanganku. Awas Kakak Naumalini. Nampaknya dia sudah bersiap-siap kembali. Pendekar wanita berpakaian putih itu kembali menegakkan wajahnya. Selendang kuning, senjatanya yang aneh, terselempang di bahunya. Sementara tangan kanannya masih menggenggam golek kayu. Dia melangkah beberapa tindak. Apakah golek kayu ini milikmu sendiri? Iya, golek kayu itu milikku. Ada apa? Dari mana kau memperoleh golek kayu ini? Pendekar gadungan! Kembalikan golek kayu itu. Kau tidak berhak mengambilnya. Ayo, kembalikan. Tenanglah, Mayura. Belum tentu dia bermaksud mengambilnya. Tapi nampaknya dia menyukainya, Kakak Naumalini. Kau benar. Aku menyukai benda ini. Aku menyukai bentuknya yang sederhana. Lihat saja. Dia sebuah golek kayu yang sangat sederhana. Ukir-ukirannya pun sederhana. Dan pakaiannya. Kaukah yang memberi pakaian golek kayu ini? Iya. Aku yang memberinya pakaian. Pakaiannya juga sederhana. Cocok sekali dengan keadaannya. Kau tidak bermaksud mengambil golek kayu itu, bukan? Kau belum menjawab pertanyaanku. Dari mana kau memperoleh golek kayu ini? Apakah aku perlu menceritakannya padamu? Tentu saja. Siapa tahu kau merampas benda ini dari tangan orang lain. Aku perlu tahu asal-usul golek kayu ini. Baiklah. Aku akan menceritakannya padamu. Tapi kau harus berjanji. Setelah aku selesai bercerita, kau harus mengembalikan golek kayu itu padaku. Bagaimana? Aku bukan anggota kelompok pendekar bunga putih. Aku tidak senang merampas barang milik orang lain. Nah, ceritakanlah asal-usul benda ini. Tapi awas, jangan kau berani berdusta. Sebab aku tahu siapa yang berhak memiliki golek kayu mandana ini. Kejadiannya sudah lama sekali. Barangkali sudah 10 tahun yang silam. Waktu itu aku masih bocah. Masih kecil. Ya, orang tuaku sangat kaya raya.
Aku mempunyai banyak sekali simpanan golek kayu. Dan semua golek kayuku harganya mahal. Tapi entah mengapa, suatu saat aku bertemu dengan seorang bocah. Dia mengaku bernama Ayu Wandira. Bocah itu mempunyai sebuah golek kayu yang sangat sederhana. Bentuknya sederhana. Pakaiannya juga sederhana. Tapi aneh sekali. Di balik kesederhanaannya, golek kayu itu seperti menyimpan suatu makna yang sangat dalam. Hatiku terpesona. Aku ingin memiliki golek kayu sederhana itu. Sayang sekali, Ayu Wandira tidak bersedia memberikannya. Hatiku sedih. Semua golek kayuku yang mahal harganya seperti tak ada artinya. Aku selalu teringat golek kayu Mandana. Suatu malam, hujan deras sekali. Aku berusaha untuk tidur, tapi hatiku selalu gelisah. Aku selalu teringat golek kayu Mandana milik Ayu Wandira. Tiba-tiba, aku mendengar ketokan lirih di dalam jendela di ruangan tidurku. Aku terkejut ketika tangan-tanganku meraih jendela dan daun jendela terkuak perlahan. Aku melihat Ayu Wandira menggigil kedinginan. Rambut dan pakaiannya basah kuyup. Aku kasihan padanya. Lalu diam-diam, kusuruh Ayu Wandira masuk ke ruangan tidurku. Ayu Wandira juga nampak sedih. Dia mendekat golek kayu Mandana kesayangannya sambil duduk di tepi ranjang. Kemudian, dia berkata-kata lirih. Tuan Putri Tunggadewi, apakah Tuan Putri benar-benar menyukai golek kayu Mandana ini? Ayu Wandira, kalau kau bersedia memberikannya padaku, aku akan senang sekali. Aku akan menukarnya dengan golek kayuku. Aku mempunyai 100 lebih golek kayu yang bagus-bagus dan mahal harganya, Ayu. Ambillah mereka semuanya. Dan kau cukup menukarnya dengan golek kayumu itu. Tidak, Tuan Putri. Saya tidak akan menukar golek kayu ini dengan apapun juga. Saya sangat menyukainya. Saya akan merasa sangat sedih jika harus berpisah dengan golek kayu Mandana ini. Selama ini, saya selalu tinggal bersamanya. Ayu, golek kayumu ini sangat indah sekali. Sekalipun buatannya agak kasar, tapi golek kayu itu sangat mengesankan di hatiku, Ayu. Saya percaya Tuan Putri akan menyayangi golek kayu ini. Saya harap Tuan Putri menjaganya dengan baik. Jangan sampai dia rusak. Nah, Tuan Putri, silakan menerimanya. Terima kasih, Ayu Wandira. Terima kasih. Akhirnya bocah itu menyerahkan golek kayunya padaku. Dia nampak sedih karena kehilangan barang yang sangat dicintainya. Aku juga sedih, tapi aku sangat menginginkan golek kayu itu. Akhirnya sebelum pergi, Ayu Wandira berkata, Tuan Putri Tunggadewi, sekarang golek kayu Mandana ini menjadi milik Tuan Putri. Jagalah dia baik-baik, dan ingatlah apa yang telah dikatakan Nenek Raga Runting. Siapa Nenek Raga Runting itu, Ayu? Dia seorang pendekar wanita yang sudah lanjut usia. Dialah yang memelihara saya selama bertahun-tahun lamanya. Dan dialah yang membuat golek kayu Mandana ini. Sebelum dia memberikan golek kayu ini pada saya, Nenek Raga Runting pernah berkata, Ayo, lihatlah. Sekarang kau bisa bermain-main dengan golek kayu ini. Golek kayu ini kuberi nama golek kayu Mandana. Karena bahannya kubuat dari dahan kayu Mandana.
Kau suka golek kayu ini, Ayu? Iya, Nek. Aku senang. Aku boleh menggendongnya, Nek? Tentu saja boleh, Ayu. Kau boleh menggendongnya ke sana kemari. Aku boleh membawanya tidur? Boleh saja. Kau boleh membawanya tidur. Kau boleh membawanya kemana saja kau pergi. Karena golek kayu Mandana ini sekarang sudah menjadi milikmu. Tapi ingat, Ayu, jangan sampai kau merusakkannya. Golek kayu ini bukan golek kayu sembarangan. Golek kayu seperti ini tidak akan dijual di pasar-pasar. Jagalah dia baik-baik. Jangan kau sakiti hatinya. Sebab ketahuilah, Ayu, golek kayu ini mempunyai jiwa. Dia juga suatu barang yang hidup. Dia bisa menangis kalau disia-siakan. Dia bisa tertawa riang jika hatinya gembira. Nah, cintailah dia seperti barang yang hidup, Ayu. Putri Tunggadewi sudah menyelesaikan kisahnya. Kisah tentang asal-usul golek kayu Mandana. Pendekar wanita berpakaian putih masih berdiri di tempat semula. Putri Tunggadewi maju selangkah. Nah, sekarang kembalikanlah golek kayu itu kepadaku. Sudah hampir 10 tahun lamanya, dia selalu menemaniku. Dan aku percaya apa yang telah dikatakan Nenek Raga Runting. Golek kayu itu memang mempunyai jiwa. Dan jiwa itu berasal dari jiwaku sendiri. Sebagian dari hidupku telah ikut bersamanya. Hei, ayo, kembalikanlah golek kayu itu. Kau tidak berhak mengambilnya dari tangan Yunda Tunggadewi. Oh, Tuan Putri. Benarkah hamba sekarang sedang berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi? Aku sudah memenuhi keinginanmu. Aku sudah menceritakan kisah asal-usul golek kayu itu. Sekarang kau harus memenuhi janjimu. Kembalikanlah dia kepadaku. Tiba-tiba pendekar berpakaian putih menjatuhkan dirinya di depan Putri Tunggadewi. Dia berlutut di situ sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam ke bumi. Ampunilah hamba, Tuan Putri. Hambalah Ayu Wandira. Ampunilah hamba, Tuan Putri. Putri Tunggadewi terkejut. Ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa pendekar wanita yang baru saja bertarung adalah Ayu Wandira. Tapi dia juga tidak langsung percaya begitu saja. Sementara Ayu Wandira masih berlutut sambil berkali-kali mohon ampun. Oh, ampunilah hamba, Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Yunda Tunggadewi, hati-hati. Jangan percaya begitu saja perkataannya. Benarkah kau Ayu Wandira? Benar, Tuan Putri. Hambalah Ayu Wandira. Hamba masih dapat mengingat dengan jelas peristiwa 10 tahun yang silam. Memang, ketika itu hamba masih menjadi seorang bocah. Hambalah yang datang ke istana Kaputren untuk menemui Tuan Putri Tunggadewi. Kau harus bisa membuktikan kata-katamu, supaya aku percaya bahwa kau benar-benar Ayu Wandira. Iya, siapa tahu kau hanya mengaku-ngaku saja. Belum lama ini, kau mengaku-ngaku sebagai pendekar bunga putih. Ya, siapa tahu sekarang ini kau mengaku-ngaku sebagai Ayu Wandira. Hamba akan memperlihatkan sesuatu kepada Tuan Putri. Ayu Wandira merogoh lipatan pakaian, kemudian mengeluarkan sebuah golek kayu yang lain. Sekarang di tangannya ada 2 buah golek kayu.
Putri Tunggadewi menyambut uluran tangan Ayu Wandira, kemudian mengamati 2 buah golek kayu yang sekarang sudah pindah ke tangannya. Maaf, Tuan Putri. Dapatkah Tuan Putri membedakan 2 buah golek kayu itu? Luar biasa. Sama persis. Kalau saja golek kayumu ini diberi pakaian yang sama, aku tidak akan bisa membedakannya. Benar, Yunda. Sama percis. Benar-benar sama. Dari mana kau peroleh golek kayu ini? Setelah hamba kehilangan golek kayu Mandana, hamba merasa kesepian tinggal bersama Paman Arya Kamandanu di istana Majapahit. Hamba lalu kabur. Mungkin karena nasib, hamba dipertemukan kembali dengan Nenek Raga Runting. Hamba lalu menceritakan bagaimana hamba bisa kehilangan golek kayu Mandana. Kemudian, Nenek Raga Runting membuat golek sebuah lagi, golek kayu Mandana. Itulah golek kayu milik hamba yang sekarang. Sekarang, aku percaya bahwa kau benar-benar Ayu Wandira. Bangunlah, Ayu. Jangan berlutut di situ. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Kau tidak bersalah apa-apa, Ayu. Bangunlah. Dan jangan lagi sebut aku Tuan Putri. Sekarang ini, aku sedang hidup dalam penyamaran. Ceritanya cukup panjang, Ayu. Aku tidak bisa memaparkannya sekarang. Lalu, bagaimana hamba harus memanggil Tuan Putri? Sebagai seorang pelarian, aku telah mengubah namaku. Panggil saja aku Nawa Malini. Dan adikku ini, Dinda Raja Dewi, berganti nama Mayura. Ayu Wandira merasa sangat lega dan gembira, karena secara kebetulan Putri Tunggadewi sudah selesai mengisahkan asal-usul golek kayu Mandana. Pendekar wanita berpakaian putih, yang ternyata adalah Ayu Wandira, segera berlutut dan minta ampun. Putri Tunggadewi menyuruhnya berdiri kembali. Ayu Wandira mengeluarkan golek kayu yang lain, dan golek kayu itu sama persis dengan golek kayu Mandana milik sang putri. 2 buah golek kayu kembar, sama-sama asli ciptaan Nini Raga Runting, sama-sama sederhana bentuknya, tapi mengandung makna yang dalam. Sekalipun guratannya kasar, namun tegas lagi berwibawa. Barulah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi percaya bahwa pendekar wanita berpakaian putih adalah Ayu Wandira. Bangunlah, Ayu. Dan ketahuilah, sekarang kami berdua sedang hidup dalam penyamaran. Jangan sebut lagi Tuan Putri. Ayu, Yunda Tunggadewi menggunakan nama Nawa Malini. Dan jika engkau ingin tahu namaku yang baru, panggil saja Mayura. Mengapa Tuan Putri berdua sampai melarikan diri dari istana Majapahit? Ceritanya cukup panjang, Ayu. Tapi pangkalnya berasal dari Kanda Prabu Jayanegara sendiri. Aku tidak bisa memaparkannya sekarang. Nanti kalau ada kesempatan, kau boleh mendengarkan kisah kami berdua. Mengapa sekarang kami menjadi pelarian, menjadi orang-orang yang terbuang. Yunda, kita tidak bisa lama-lama di tempat ini. Kasihan Paman Pranayam. Benar, Dinda. Ayo, kita bantu Paman Pranayam. Aku khawatir mereka tidak mampu menanggulangi prajurit-prajurit Majapahit. Tuan Putri berdua tidak perlu khawatir. Sekarang, hamba berdiri di belakang Tuan Putri. Hamba akan membantu mengusir prajurit-prajurit Majapahit. Terima kasih, Ayu. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan hal itu pasti banyak gunanya. Ayo, Dinda Raja Dewi. Ayo, Wandira. Memang benar apa yang dikhawatirkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Nampaknya Pranayam, Nandaka dan Pradipa berikut orang-orangnya sedang dalam keadaan gawat. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa berikut prajurit-prajurit Majapahit terus menekan dengan serangan-serangan gencar. Beberapa orang prajurit nampak tergeletak di sela-sela batu. Demikian pula kelompok pendekar bunga putih, ada juga yang menjadi korban. Pranayam nampak lega ketika melihat Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi hadir kembali di tengah-tengah pertempuran.
Apalagi sekarang ditambah dengan Aiwandira yang mengamuk dengan selendang kuningnya. Rawedeng kelihatan gusar, tapi semangat prajurit-prajurit Majapahit masih cukup tinggi. Mereka terus merangsek. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Aiwandira berhasil menyelamatkan nyawa beberapa orang pendekar dari sergapan prajurit-prajurit Majapahit. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan, Putri Tunggadewi memberikan isyarat untuk melarikan diri. Awas, mereka lari. Tahan mereka, tahan. Jangan biarkan mereka lari. Apa mereka? Untuk kemenangan. Sayang sekali. Kita sudah hampir dapat menangkap komplotan penjahat itu. Apalagi yang kita tunggu, Rawedeng? Mereka belum terlalu jauh. Ayo kita kejar mereka. Jumlah mereka sudah tidak terlalu banyak lagi. Lihat saja. Kita sudah berhasil membunuh beberapa orang. Ayo, kejar mereka. Jangan sampai gagal. Maaf, Paman Pranaya. Saya datang terlambat. Ya, kemana saja kalian berdua? Kami hampir saja menjadi korban menghadapi amukan prajurit-prajurit Majapahit. Sepertinya pendekar-pendekar kita banyak yang menjadi korban, Paman. Ya, benar Mayura. Ada 10 orang langsung tewas. Sekarang jumlah kita tinggal 24 orang lagi. Yang lainnya terluka parah. Kita tidak bisa menolongnya karena suasananya tidak memungkinkan. Mereka pasti akan terus mengejar kita, Paman. Iya. Kita harus segera dapat menemukan tempat persembunyian yang aman. Saya mempunyai tempat persembunyian yang cukup aman. Saya yakin prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan kita. Oh, siapakah dia, Nawa Malini? Aku lupa. Kenalkan, Paman. Dia seorang pendekar wanita yang tangguh. Namanya Aiwandira. Aiwandira. Kenalkan, namaku Pranaya. Aiwandira. Ayu, di mana tempat persembunyian yang aman yang baru saja kau katakan? Tempatnya cukup jauh dari sini. Di sana, di lereng Gunung Lejar. Nandaka, Pradipa, tahukah kalian di mana letak Gunung Lejar? Iya, di sana Nawa Malini. Di balik bukit-bukit kecil itu. Apakah kita bermaksud bersembunyi di lereng Gunung Lejar? Kalau memang tempat itu cukup aman, mengapa tidak? Ayu? Iya, Tuan. Ada apa, Nawa Malini? Apa kau bisa menjamin bahwa tempat itu benar-benar aman? Saya dapat menjamin, Nawa Malini. Saya yakin prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan tempat itu. Oh, Kakak Nawa Malini, dengar. Prajurit-prajurit Majapahit itu masih mengejar kita. Ayo kita jalan lagi. Dan kau, Ayu, kau berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Kurang ajar. Kita tidak boleh gagal, Rayuyu. Kita akan terus memburu mereka. Sekarang arah mana yang harus kita ambil, Rawedeng? Kiri atau kanan? Kemana kita akan sampai kalau kita mengambil arah kiri? Mungkin banyak tahu. Kalau kita mengambil arah kiri, kita tidak akan sampai kemana-mana. Kita hanya akan bertemu dengan gugusan bukit-bukit. Oh, lihat. Tapak kaki kuda mereka menuju ke arah kanan. Coba prajurit, kembalikan obormu. Coba periksa tapak kaki kuda itu. 4 orang prajurit melompat turun dari kudanya. Mereka masing-masing menggenggam sebuah obor. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa dapat melihat bahwa tapak kaki kuda buruan mereka menuju ke arah kanan. Mereka pasti mengambil arah kanan. Ada yang tahu kita akan sampai kemana kalau mengambil arah kanan? Kalau tidak salah, kita akan sampai di kaki Gunung Lejar. Tapi letaknya masih jauh dari sini. Baik, kalau begitu kita mengambil arah kanan. Kita menuju kaki Gunung Lejar. Ayo prajurit, cepat naik ke atas punggung kudamu. Kita berangkat.
Sementara itu, Putri Tunggadewi dan rombongannya terus berkuda menyusuri gelapnya malam. Ayu Wandira berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Dari jauh mereka dapat melihat puncak Gunung Lejar meremang di sapuk kabut malam yang tipis. Mereka berkuda hampir tidak berhenti, sebab mereka tahu prajurit-prajurit Majapahit pasti masih terus mengadakan pengejaran. Dan memang benar, Rawadeng dan prajurit-prajuritnya masih terus memburu. Mereka berkuda melintasi kaki-kaki bukit kecil yang banyak bertebaran di sebelah selatan menuju Kunda. Ayo. Iya, ada apa Nawamalini? Sepertinya aku tidak melihat ada jalan lagi. Semua tertutup dinding-dinding tebing yang tinggi. Kau jangan bergurau, Ayu. Kami benar-benar membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Jangan khawatir, Mayura. Dalam keadaan seperti ini, saya kira tak seorang pun di antara kita berani bergurau. Saya bersungguh-sungguh. Tapi jalan ini buntu, Ayu. Jalan ini sepertinya membentur dinding tebing yang cukup tinggi. Kau tidak perlu khawatir, Paman Pranayam. Memang sepintas lalu jalan ini nampak buntu. Tapi sebenarnya tidak. Saya mempunyai sebuah jalan rahasia. Jalan itu berupa sebuah terowongan yang letaknya sangat tersembunyi. Terowongan? Benar, Mayura. Sebuah terowongan yang cukup panjang. Apakah kuda bisa melewati terowongan itu, Ayu? Bisa, Nawamalini. Oh. Tapi harus dituntun. Kita tidak bisa menaikinya. Bagaimana, Paman Pranayam? Ya, sebaiknya dicoba saja, Nawamalini. Siapa tahu tempat persembunyian yang dikatakan Ayu Wandira itu benar-benar aman. Dicoba saja dulu. Baiklah, ayo kita berangkat. Tolong Pradipa, Nandaka, berikan aba-aba kita meneruskan perjalanan lagi. Ayo kawan-kawan, semua turun dari kuda. Kita lanjutkan perjalanan. Kita akan melewati sebuah terowongan rahasia. Hati-hati, jalannya cukup berbahaya. Jangan sampai ada yang lengah. Ayu Wandira memimpin rombongan melintasi terowongan yang terletak di bawah sebuah tebing yang sangat curam. Barulah Putri Tunggadewi dan yang lain percaya. Jalan yang baru saja mereka lewati ternyata bukanlah jalan buntu seperti yang mereka duga semula. Sekarang mereka telah melewati terowongan yang panjangnya kurang lebih 300 langkah. Sebentar kemudian, mereka sudah sampai di ujung terowongan. Baru aku percaya apa yang kau katakan, Ayu. Luar biasa. Semula aku tidak pernah menduga ada terowongan yang bisa menghubungkan kaki Gunung Lejar dengan lereng-lereng yang cukup curam. Tapi kita masih harus meneruskan perjalanan lagi, Nawamalini. Apakah masih cukup jauh dari sini, Ayu? Tidak seberapa jauh lagi. Mungkin kalian membutuhkan istirahat barang sejenak. Kalau memang sudah tidak seberapa jauh, apakah tidak lebih baik kita teruskan, Paman? Ya, kalau kalian masih kuat, silahkan. Aku menurut saja. Nandaka dan kau Pradipa? Ya, ada apa Nawamalini? Ya. Kami akan meneruskan perjalanan. Kalian berdua, juga yang lain, boleh istirahat di sini. Tempat persembunyian yang dimaksudkan Ayu Wandira sudah tidak berapa jauh lagi. Kalian istirahat saja dulu di sini sambil berjaga-jaga. Siapa tahu prajurit-prajurit Majapahit juga dapat menemukan terowongan ini. Baik, Nawamalini. Lagi pula kami juga sudah merasa sangat lelah. Kami memang membutuhkan istirahat. Oh, lalu kapan kami akan menyusul ke atas? Besok pagi, kalau hari sudah mulai terang, kalian semua boleh menyusul ke lereng atas. Mungkin Ayu Wandira bisa memberikan ancar-ancar. Kalian terus saja mengikuti jalan setapak ini. Nanti kalian akan bertemu dengan sebuah hutan kecil. Di balik hutan kecil, ada sebuah tebing yang sangat curam. Kalian terus saja melintasi tebing itu. Hati-hati, jalannya memang cukup berbahaya. Tapi jika kalian berhati-hati, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Dan setelah kalian melintasi tebing curam itu, dari jauh kalian sudah bisa melihat pondok Nenek Raga Runting. Bagaimana? Kalian cukup jelas? Iya, cukup jelas. Pokoknya ikuti terus jalan setapak ini. Ada hutan kecil, ada tebing yang curam. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Kalau begitu, mari Paman. Ayo Mayura, dan kau Ayu, kau masih harus tetap menjadi penunjuk jalan. Sekarang kita bisa kembali meneruskan perjalanan dengan kuda.
Mau kemana lagi kita sekarang? Lihat Rayuyu, tidak ada jalan lagi. Rupanya kita salah memilih arah, Rawedeng. Iya, rupanya jalan ini buntu. Aku tidak melihat apa-apa kecuali dinding-dinding tebing. Pasti mereka tidak melewati jalan ini. Pasti mereka mengambil arah kiri. Jangan terburu-buru. Kita harus memeriksa tempat ini dengan teliti. Apa perlunya, Rawedeng? Sudah jelas mereka tidak mungkin melewati jalan ini. Jalan ini buntu. Mereka tidak mungkin bersembunyi di dasar jurang. Sudahlah. Lebih baik kita kembali saja. Kita cari jalan yang lain. Jangan. Tunggu dulu. Aku masih penasaran. Hei prajurit, kalian berdua turun dari kuda. Kau juga, kau. Turun dari kuda. Coba periksa apakah jalanan ini buntu atau tidak. Aku ingin mendapat kepastian. Ayuwandira, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam sudah meninggalkan mulut terowongan. Sementara Pradipa dan Nandaka berikut pendekar-pendekar yang lain menunggu. Mereka semua nampak lelah setelah pertarungan melawan prajurit-prajurit Majapahit. Di samping hampir semalaman duduk terguncang-guncang di atas kuda. Pradipa, mulut terowongan ini memang harus dijaga. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit berhasil menemukan jalan rahasia ini, kita harus bertindak. Aku kira mereka tidak akan bisa menemukan terowongan rahasia ini, Nandaka. Iya, tapi ada baiknya kita harus waspada. Aku lelah sekali. Punggungku pegal. Iya, aku juga mengantuk sekali. Hampir semalaman kita tidak bisa tidur. Aku telah membunuh 2 orang prajurit Majapahit. Aku hanya melukai beberapa orang. Dan aku sendiri hampir terkena sabetan pedang. Ya, untung Paman Pranaya mendorong tubuhku ke samping. Jumlah kita sekarang tinggal sedikit, Nandaka. Hanya 20 orang lagi. Iya. Yang penting kelompok ini dapat diselamatkan. Paman Pranayam sendiri selalu menekankan bahwa jumlah bukanlah suatu yang paling utama. Yang paling penting harus semangat, tekad, dan mau berkorban demi kejayaan pendekar Bunga Putih. Iya. Pradipa, sebaiknya kita istirahat dulu. Barangkali kita bisa tidur nyenyak malam ini. Nandaka memerintahkan agar pendekar-pendekar yang lain menggunakan kesempatan itu untuk istirahat. Mereka pun menambatkan kudanya masing-masing di bawah pohon, kemudian mencari tempat untuk merebahkan diri. Sementara itu, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam berkuda semakin jauh meninggalkan mulut terowongan. Ayuwandira berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Mereka mulai melintasi sebuah hutan kecil yang membujur di atas lereng dari utara ke selatan. Ayuwandira memberikan isyarat dan mereka pun berhenti. Kalau Tuan Putri berdua merasa lelah, kita bisa istirahat sebentar. Ayo, pinggangku pegal sekali. Yunda Tunggadewi, apa Yunda tidak merasa lelah? Siapa yang merasa tidak lelah setelah bertarung ratusan jurus dan berkuda sepanjang malam? Ayu, apakah Pondok Dini Raga Runting itu masih jauh? Tidak begitu jauh lagi, Paman Pranayam. Setelah kita melintasi hutan kecil ini,
kita akan sampai di sebuah gundukan padas yang sangat tinggi. Dari sana, kita sudah dapat melihat pondok Nenek Raga Runting. Kalau memang sudah tidak begitu jauh lagi, mengapa tidak kita teruskan saja perjalanan? Bagaimana dengan Tuan Putri Raja Dewi? Sebenarnya, aku mau istirahat sebentar. Tapi kalau kalian mau jalan terus, ya, apa boleh buat? Ayo, aku juga masih kuat berkuda 50 pa lagi. Lihatlah, langit di sebelah timur menjadi terang. Sebentar lagi pagi tiba. Mari Tuan Putri. Mari Tuan Pranayam, kita jalan lagi. Mereka berempat kembali berkuda menyusuri hutan kecil. Sekali waktu mereka terpaksa melintasi rimpunan semak-semak belukar. Dan benar apa yang dikatakan Ayuwandira. Setelah hutan kecil itu tertinggal di belakang, mereka pun sampai di gundukan padas yang tinggi. Ayuwandira menunjuk ke arah yang jauh, jauh di bawah lereng. Dan pada saat matahari perlahan-lahan muncul di permukaan cakrawala, mereka pun meneruskan berkuda menuju pondok Nini Raga Runting. Ayuwandira segera melompat turun dari punggung kudanya, diikuti oleh yang lain. Mereka berhenti sejenak di halaman rumah pondok Nini Raga Runting. Suasana sepi, pintu pondok masih tertutup rapat. Inikah pondok Nini Raga Runting? Benar Tuan Putri. Hamba bersama Nenek Raga Runting tinggal di pondok yang itu. Yang di depannya ada lumpang kayu. Kulihat ada 2 pondok. Apakah pondok yang satunya lagi ada penghuninya? Oh, ada Tuan Putri. Penghuninya 2 orang laki-laki perkasa. Oh, nanti hamba akan perkenalkan Tuan Putri pada mereka. Sekarang tunggu sebentar. Hamba kira Nenek Raga Runting sedang di belakang pondok. Nenek! Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Bagaimana Paman Pranayam? Ya. Kukira tempat ini sangat baik untuk persembunyian. Hamba kira begitu Tuan Putri. Hamba yakin prajurit-prajurit Majapahit tidak akan dapat menemukan tempat ini. Iya. Yunda Tunggadewi, Dinda kira kita harus membuat pondok yang lain. Itu persoalan mudah. Nanti Pradipa dan Nandaka akan kuperintahkan untuk membangun pondok-pondok yang baru. Yunda, Dinda heran. Bagaimana gadis seperti Ayu bisa kerasan tinggal di tempat ini? Apakah kau merasa tidak akan kerasan, Dinda Raja Dewi? Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini juga tidak ada apa-apa. Hanya lereng-lereng, pohon-pohon, dan burung-burung pegunungan. Jika malam tiba, pasti udaranya dingin sekali, Kakak Naumalini. Nanti kalau kau sudah biasa, kau akan kerasan juga, Dinda Raja Dewi. Aku senang tempat ini. Udaranya sejuk, pemandangannya indah. Dan yang paling penting, tempat ini aman untuk persembunyian. Ketika mereka bertiga sedang bercakap-cakap, tak lama kemudian Ayuwandira datang sambil menarik-narik tangan seorang wanita tua. Gadis itu kelihatan sangat manja. Ayo, Nek, ayo. Kau harus berkenalan dengan mereka. Tunggu dulu, Ayu. Jangan tarik-tarik tanganku. Nanti aku jatuh loh. Lihatlah, Nek. Lihatlah siapa mereka ini. Kau pasti sudah mendengar cerita tentang pendekar bunga putih, bukan? Sekarang lihatlah. Mereka inilah pendekar bunga putih. Aku berhasil meringkus mereka dan membawanya kemari. Bukankah aku hebat?
Kau akan lebih hebat lagi kalau tidak sombong, Ayu. Nenek, aku kan boleh berbangga hati sedikit. Maafkan, apakah kami sedang berhadapan dengan Nini Raga Runting? Iya, tidak salah lagi. Akulah Nini Raga Runting. Kalian siapa? Kenalkan Nini, aku Putri Tunggadewi, dan ini adikku. Namaku Raja Dewi, Nini. Dan yang satunya lagi, Paman Pranayam, Nek. Apakah kalian berdua ini putri-putri kerajaan Majapahit? Benar, Nini. Kami berdua putri kerajaan Majapahit. Kami terpaksa melarikan diri dari istana karena suatu sebab. Kalau Nini tidak keberatan, kami bermaksud tinggal di lereng Gunung Lejar bersama Ayu. Nenek pasti tidak akan keberatan, bukan? Sekarang aku banyak mempunyai teman, Nek. Ini belum semuanya. Masih ada 20 orang lebih menunggu di bawah sana. Di mulut terowongan. Waduh. Maafkan saya orang tua ini, Tuan Putri. Tentu saja saya gembira Tuan Putri berdua bermaksud tinggal di sini. Tapi ya, beginilah keadaannya. Saya malah takut mengecewakan hati Tuan Putri berdua. Justru tempat seperti inilah yang kami cari-cari, Nini. Sekarang kami menjadi orang-orang pelarian. Kami menjadi buron pemerintah Majapahit. Kami memang membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Untuk sementara, Tuan Putri berdua bisa istirahat di pondok kami. Terima kasih, Ayu. Tapi aku bermaksud membangun pondok-pondok yang baru. Mungkin besok pagi orang-orangku sudah bisa mulai bekerja membuat pondok. Itu dia Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terkejut mendengar Ayu Wandira menyebut 2 buah nama. Serentak mereka berpaling ke samping pondok. 2 orang pemuda berbadan tegap berlari-lari kecil menuruni lereng. Salah seorang di antara mereka menjinjing setumpuk dahan-dahan pohon yang sudah kering. Ayu Wandira menyambut mereka dengan manis. Cepat tuan-tuan, di pagi yang cerah ini kita kehadiran tamu-tamu istimewa. Lihatlah Tuan Putri, mereka berdua juga tinggal bersama kami. Ini Tuan Cakradara dan ini Tuan Kuda Merta. Tuan Cakradara, sekarang Tuan tidak perlu resah lagi. Saya sudah dapat menangkap komplotan pendekar bunga putih. Bahkan saya sudah membawanya kemari. Nanti Tuan memperoleh kesempatan untuk membalas sakit hati. Tuan Putri Tunggadewi, bukankah Tuan Putri pernah bertarung melawan mereka? Bahkan Tuan Putri sempat melukai lengan Tuan Cakradara. Tuan Cakradara? Tuan Kuda Merta? Ayolah, Tuan tidak perlu sungkan-sungkan. Mereka akan menjadi tamu kita. Dan mereka sudah memutuskan untuk sementara akan menetap di lereng Gunung Lejar. Ayo Tuan, kenalkan. Ada apa Tuan? Mengapa Tuan-tuan diam-diam saja? Cakradara dan Kuda Merta masih berdiri tegak. Demikian pula Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka seolah-olah tidak percaya pada penglihatan mereka sendiri. Cakradara meletakkan setumpuk dahan kering di halaman. Kemudian melangkah diikuti Kuda Merta. Sementara Ayu Wandira menjadi heran. Dia sama sekali belum menyadari apa yang terjadi. Benarkah ini Dinda Tunggadewi? Kakang Cakradara. Tunggu sebentar. Aku masih belum percaya. Aku masih belum yakin apa yang telah terjadi. Benarkah kau Yunda Tunggadewi? Dan kau Dinda Raja Dewi? Kakang Kuda Merta. Lihat Yunda, bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana kita bisa bertemu di tempat ini? Lihat Yunda Tunggadewi, benar. Ternyata mereka adalah Kakang Cakradara dan Kakang Kuda Merta. Cakradara kembali maju selangkah. Perlahan-lahan tangannya meraih tangan Putri Tunggadewi. Demikian pula Kuda Merta. 2 pasang kekasih itu pun saling berpandangan sesaat lamanya. Wajah mereka membayangkan keharuan yang dalam.
sementara tangan-tangan mereka bergenggaman dengan erat. Aywandira kelihatan sangat terkejut. Ada sesuatu yang terasa sakit di hatinya. Tapi gadis itu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang kalut. Jadi Tuhan sudah kenal mereka? Ayu, kami sudah sering kali bertemu sebelumnya. Tentu saja kami sudah saling mengenal. Dulu Kakang Cakradara sering datang ke istana Kahuripan pada saat aku masih menjadi Yuwa Raja di sana. Lihatlah Yunda Tunggadewi. Sepertinya Ayu masih belum percaya bahwa kita sudah saling mengenal. Lihatlah, dia seperti melihat hantu. Waduh, ini sungguh merupakan suatu keberuntungan. Pertemuan yang tak disangka-sangka ya. Benar Nini, kami sama sekali tidak pernah menduga bahwa kami akan bertemu di lereng Gunung Lejar. Ayo Kakang Cakradara, kau sudah dapat menemukan Dinda Tunggadewi. Dan aku? Dan adik Kudamerta sudah dapat menemukan gadis yang dirindukannya selama ini. Ayo tuan-tuan, jangan hanya berdiri di halaman. Ayo masuk ke pondok. Ayo, apa yang kau lakukan di situ? Ajaklah mereka masuk ke pondok. Sediakan minuman ala kadarnya. Mari Tuan Putri, mari. Silakan masuk ke pondok. Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, mari. Terima kasih Ayu. Tuan Cakradara. Rupanya Tuan sudah mempunyai pelabuhan hati. Pantas. Pantas Tuan bersikap seperti itu pada saya. Rupanya selama ini saya bertepuk sebelah tangan. Memalukan sekali. Apa yang kualami selama ini? Mengapa aku menaruh hati pada laki-laki itu? Dan mengapa dia tidak berterus terang padaku? Tuan Cakradara. Dia sangat menyesal telah mencintai Cakradara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Aywandira? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.